Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat jas merah dimanapun kalian berada. Di video ini, aku akan membahas kembali biografi tokoh pahlawan revolusi Republik Indonesia yang dimana namanya banyak diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung jas merah dengan cara memberikan like, share video-video kami, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. Gak perlu kita berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman atau yang akrab dengan panggilan Jenderal Sudirman, ialah seorang pahlawan revolusi nasional Indonesia dalam sejarah perjuangan revolusi Republik Indonesia untuk merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah saat itu. Ia merupakan Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Di usia 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih pantang menyerah. Sosok yang dihormati di Indonesia ini lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Purbalingga. Di masa kecilnya, sang Jenderal Sudirman kecil terdaftar pada sekolah pribumi Hollands Inlandse School saat menginjak usia 7 tahun, yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa saat usianya 8 tahun. Kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wirotomo karena taman siswa dianggap Belanda sebagai lembaga ilegal. Setelah ayahnya wafat, sang jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tuanya tersebut. Ia pun sempat mengalami masalah ekonomi. Beruntungnya ia masih diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni sekolah guru di Muhammadiyah Solo. Berkat kecerdasannya, ia tetap bisa menuntut ilmu dan bertahan untuk memperdalam ilmunya. Sang jenderal pun ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih muda. Organisasi itu diberi nama Pramuka Hizbul Wathan. Karena dedikasinya sejak dini, akhirnya Jenderal Sudirman diberi kepercayaan untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Bahkan ia sempat diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki ijazah sebagai seorang guru. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam. Ia kemudian mendapatkan julukan Kiai Muda karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Di tahun 1936, sang jenderal memutuskan untuk meminang Ibu Alfiah, seorang putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Wanita yang ia pilih sebagai pendampingnya adalah teman dari sang jenderal semasa ia bersekolah dahulu. Selama menikah dengan Ibu Alfiah, ia dikarunia 3 orang putra dan 4 orang putri. Sepak terjang perjuangan Jenderal Sudirman dimulai pada tahun 1944, ketika ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil menyita senjata pasukan Jepang di Banyumas. Lalu ia diangkat menjadi Komandan Daidako atau Komandan Batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 di Banyumas sesudah Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, beberapa hari setelah sang Jenderal Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki wilayah Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di keraton, sang jenderal dan kelompok kecil tentara didampingi dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Pergerakan kelompoknya sempat dibuntuti oleh kolonial Belanda, tetapi Sudirman dan pasukannya berhasil kabur lalu mendirikan markas sementara di Sobo. Di tempat inilah ia mampu memberi komando kegiatan militer di Pulau Jawa.
termasuk serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda mulai mundur dan menarik diri dari wilayah agresi militer II, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, sang jenderal dilarang oleh Presiden Soekarno karena keadaan dirinya yang terus digerogoti oleh penyakit yang dideritanya. Jenderal Sudirman mendapat kabar bahagia karena Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Sang jenderal pun akhirnya pindah ke Magelang untuk memperoleh perawatan yang lebih intensif. Upaya pengobatan sang jenderal pun harus berakhir tepat 1 bulan setelah kedaulatan Indonesia merdeka dari Belanda. Sang jenderal muda wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950 karena komplikasi dari penyakit yang dideritanya. Sang jenderal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kepergian Jenderal Sudirman ini dinobatkan sebagai kepergian sang pahlawan pembela kemerdekaan. Kepergiannya menjadi duka mendalam untuk bangsa Indonesia. Masyarakat pun mengibarkan bendera merah putih setengah tiang untuk menghormati kepergian Jenderal Sudirman pada hari itu. Sepak terjang perjuangannya kemudian menjadi catatan besar tentang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Sang jenderal mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia sejak tanggal 10 Desember tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Di tahun 1997, Jenderal Sudirman dianugerahi gelar Jenderal Besar Anumerta oleh Pak Soeharto, di mana gelar tersebut hanya dimiliki oleh 3 orang saja di Indonesia hingga saat ini. Jenderal Sudirman sendiri menjadi inspirasi banyak orang Indonesia. Ia sangat ahli dalam bernegosiasi, bersahaja, keteguhan tekad dalam membela negara, tegas dan tenang dalam mengambil sebuah keputusan menjadikannya sebuah pedoman untuk kita semua. Demikianlah ulasan tentang biografi dan sejarah sepak terjang pahlawan revolusi Indonesia yang satu ini. Semoga kisahnya menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video-video dari kami dan selalu support Jas Merah dengan cara subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.